Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wardani dengan NPM 2517053014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang CPU Logisim 8 bit. Di sini saya menggunakan Logisim CPU 8 bit dari Peramos. Di dalam Logisim 8 bit ini terdapat ada beberapa elemen, itu ada control unit, register, ALU, program counter, decoder, instruction, control bus, ROM, RAM, disk, video YTTY, LED, dan keyboard. Selanjutnya langsung saja kita buka aplikasi Logisim. Selanjutnya kita buka file, open. Kita buka file CPU Logisim. Berikut tampilan dari Logisim dari Peramos. Selanjutnya kita lihat di sebelah kiri layar ini panel hierarki komponen. Di sini itu terdapat semua daftar modul yang menyusun CPU ini, mulai dari CPU 8 bit, ALU. Yaitu unit aritmatika dan logika. Kemudian ada register ALU, yaitu register-register menyimpan data sementara. Kemudian program counter yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Kemudian bus control yang mengatur aliran data antar komponen. Kemudian ada control unit, yaitu otak CPU yang mendekode dan mengeksekusi instruksi. Kemudian ada CPU VS8, yaitu keseluruhan prosesor dan komputer, yaitu sistem yang lengkap dan yang sedang kita lihat sekarang. Inilah rangkaian utama sistem komputer kita. Kita bisa melihat berbagai komponen yang terhubung satu sama lain melalui kabel-kabel berwarna. Sebentar lagi kita akan bahas satu persatu. Inti pembahasan. Kotak ROM. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan arsitektur CPU dan komponen-komponen yang menyusun sistem komputer ini. Kemudian di sini itu ada ROM. Komponen pertama adalah ROM atau Read Only Memory berkapasitas 65 KB. ROM adalah jenis memori yang hanya bisa kita baca, tidak bisa ditulis saat program berjalan. Fungsinya adalah menyimpan program dan instruksi secara permanen. Dalam konteks CPU ini, ROM ini berisi kode program yang akan dieksekusi oleh CPU. Jika kalian perhatikan, di ROM layar ini terlihat nilai-nilai heksadesimal seperti 02, 06, 04, 00, 02, dan seterusnya. Nilai-nilai itulah yang merupakan instruksi dalam bahasa mesin yang akan dibaca dalam dijalankan oleh CPU. Analoginya seperti sebuah buku teks, isinya sudah tertulis sejak awal dan CPU hanya bisa membacanya. Kemudian ada RAM.
Nah, RAM ini berbeda dengan ROM. RAM ini bersifat volatile, artinya isinya bisa berubah dan hilang ketika sistem dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara selama program berjalan, misalnya hasil perhitungan atau variabel-variabel dalam program. Inilah mengapa dalam komputer nyata semakin besar RAM, semakin banyak data yang bisa diproses secara bersama. RAM ini adalah Random Access Memory, juga berkapasitas 65 KB. Selanjutnya ada disk. Komponen ketiga ini adalah disk berkapasitas 65 KB. Dalam sistem ini, disk berfungsi sebagai penyimpanan sekunder, tempat menyimpan data yang tidak sedang aktif digunakan oleh CPU. Pada komputer nyata, fungsi ini dijalankan oleh hard drive atau SSD. Disk memiliki kapasitas lebih besar dari RAM, namun aksesnya lebih lambat. Selanjutnya ada keyboard. Nah, keyboard ini sebagai perangkat input. Melalui komponen inilah pengguna dapat memasukkan data atau perintah ke dalam sistem. Dalam arsitektur komputer, keyboard termasuk dalam kategori perangkat I/O atau input/output. CPU akan membaca sinyal dari keyboard melalui bus I/O dan memprosesnya sebagai data input. Kemudian ada LED display. Di bagian LED display ini, perangkat output menampilkan hasil eksekusi program secara visual. Layar ini menggunakan matriks LED yang dikontrol oleh CPU melalui sinyal LED CTRL. Nah, di sini bisa lihat layar ini menampilkan. Ntar kita pencet start terlebih dahulu. Simulator. Nah, di sini itu bisa kita lihat Logisim 8-bit CPU. Itu adalah output dari program yang tersimpan di ROM. Selanjutnya ada CPU. Nah, yang paling utama ini CPU itu sendiri, Logisim 8-bit CPU inilah yang mengatur koordinasi dan menjalankan semua komponen yang telah kita bahas tadi. CPU ini bersifat 8 bit, artinya ia akan memproses data dalam potongan 8 bit atau 1 byte sekaligus. Meskipun sederhana dibanding CPU modern yang 64 bit, konsep dasarnya sama persis. Nah, sekarang kita perhatikan kabel-kabel yang menghubungkan semua komponen ini disebut bus dalam organisasi komputer. Bus adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat input/output. Dalam sistem ini, kita dapat melihat dua jenis kabel, yaitu kabel hijau mempresentasikan bus data dan bus alamat. Bus data membawa nilai atau data yang sedang diproses, sementara bus alamat membawa informasi lokasi memori dan yang ingin diakses CPU. Kemudian ada kabel biru yang mempresentasikan bus kontrol, sinyal-sinyal dari control unit yang mengatur kapan komponen bisa membaca, menulis, atau mengirim data. Sistem komunikasi 3 bus ini, bus data, bus alamat, bus kontrol, adalah fondasi dari hampir semua arsitektur komputer modern, termasuk komputer yang kita gunakan sehari-hari. Sekarang kita akan menjalankan simulasinya.
Kita reset terlebih dulu. Kemudian CPU ini mulai bekerja membaca instruksi dari ROM satu persatu. Prosesnya dan menampilkan hasil layar di LED, dan hasilnya adalah menu utama ini. Ini adalah contoh nyata bagaimana set instruksi bekerja. Program yang tersimpan di ROM terdiri dari instruksi-instruksi seperti zoom, move, data, call, read, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat daftar dari panel logisim tadi. Menu ini menawarkan 6 pilihan yang bisa dijalankan, yaitu pilihan 1 itu ALU transistor untuk menguji operasi aritmatika dan logika. Kemudian pilihan 2 ini ada SRC menampilkan isi semua register CPU. Kemudian di pilihan 3 ini ada CPU, menampilkan detail dan status CPU. Kemudian ada TXT atau text editor. Nah, text editor sederhana. Kemudian BMP untuk memuat dan menampilkan file gambar bitmap. Kemudian ada SEQ menjalankan sequence animasi dari file BMP. Ini menunjukkan bahwa meskipun CPU 8-bit sederhana, ia sudah mampu menjalankan berbagai program yang berbeda, persis seperti komputer sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan memilih menu nomor 4, yaitu text editor. Nah, di text editor ini keluar opsi exit, open file, ada di new file. Saya akan memilih nomor 1, open file. Selanjutnya saya akan memasukkan nama saya. Sebentar. Nah, bisa diperhatikan setiap kali saya menekan tombol huruf di keyboard, karakternya itu langsung muncul seketika di layar LED display. Nah, makanya secara teknis proses instan ini adalah bukti nyata bagaimana subsistem komunikasi data input-output bekerja langsung di tingkat perangkat. Komponen keyboard memiliki buffer internal yang mampu mengampu kode ASCII 8-bit dari huruf yang saya ketik. Karena tombol ini tekan sirkuit, keyboard mengirimkan sinyal interupsi atau status ke CPU. Lalu CPU membaca spot alamat keyboard melalui metode memori mapping. Nah, kemudian memindahkan datanya ke RAM dan mengirimkan kodenya ke alamat memori display sehingga karakter yang tadi kita ketik dapat diproyeksi secara visual. Jadi kita ketik di sini. Lalu CPU ini akan membaca spot alamat keyboard yang dikasih tadi melalui metode memori input-output. Kemudian dipindahi ke RAM. Ketika habis ke RAM ini, dia bakal ngirim kode ke memori display, jadi bakal tertampil di sini. Nah, jadi seperti itu alurnya. Selanjutnya saya akan selanjutnya saya akan memilih ALU texter.
Saya akan mengetik angka 1. Nah, yang terjadi di CPU menerima input angka 1, prosesnya lalu akan menjalankan program ALU Texter. Layar sekarang ditampilkan antarmuka ALU. Nah, ini ALU adalah Arithmetic Logic Unit, komponen yang paling fundamental dalam sebuah CPU. ALU adalah bagian yang melakukan semua perhitungan sistematis dan operasi logika. ALU pada CPU 8 bit ini mendukung 6 operasi, yaitu operasi 1 AND atau AND. Operasi logika AND menghasilkan satu angka jika kedua input bernilai 1. Selanjutnya operasi 2 yaitu OR. Operasi logika OR menghasilkan 1 jika salah satu input bernilai 1. Kemudian ada operasi 3 yaitu CORE Exclusive OR yang menghasilkan 1 jika kedua input berbeda. Selanjutnya operasi 4 NOR atau NOT OR dikembalikan dari OR. Operasi 5 ADD penjumlahan dua bilangan biner. Selanjutnya operasi 6 SUB pengurangan dua bilangan biner. Untuk menggunakan ALU Texter ini, kita bisa memasukkan dua nilai A dan B dalam format AABB, yaitu 4 digit hexadesimal, yang dimana 2 digit pertama adalah nilai A dan 2 digit terakhir adalah nilai B. Misalnya, jika kita memasukkan 0, 20 berarti, nah ini sudah saya masukkan 02 dan 06, itu berarti A02 dan B06. Lalu kita pilih operasi untuk CPU, menghitungkan hasilnya secara langsung rangkaian ALU di dalamnya. Nah, inilah yang membuat Logisim sangat berguna untuk pelajaran. Kita bisa melihat secara langsung bagaimana data mengalir melalui gerbang-gerbang logika di dalam ALU sampai menghasilkan output. Baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang arsitektur dan simulasi CPU 8 bit menggunakan Logisim. Semoga video ini membantu untuk memahami konsep arsitektur komputer dengan lebih mudah dan menyenangkan. Jangan lupa mencoba dan untuk simulasikan di Logisim. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.